Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru-guru kita semuanya, para masyayikh, para ustaz yang telah berhadir mendampingi kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan walafiat pada guru-guru kita. Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan keberkahan sehingga guru-guru kita semuanya senantiasa dapat melimpahkan atau memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Bapak Ibu sekalian, para peserta kegiatan indahnya bersama Al-Quran, yang alhamdulillah sampai saat ini masih istiqamah mengikuti kegiatan yang mulia ini. Mudah-mudahan niat baik kita semua dan keringanan langkah kita untuk hadir di tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Ya, insyaallah pada saat ini kita akan melanjutkan tadabbur surah Al-Kahfi, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita mulai dari ayat 27 dan beberapa ayat setelahnya. Kita sudah selesai mentadaburi ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi dengan segala macam pelajaran dan pesan-pesan ilahiyah yang ada di dalamnya. Sekarang kita sambung, kita lanjutkan ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Yang artinya, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari kitab Tuhanmu itu. Tidak ada yang bisa menggantikan kalimat-kalimatnya, dan engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati tempat berlindung selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti segala petunjuk yang telah Allah wahyukan melalui Al-Quranul Karim. Artinya kita disuruh mengikuti Al-Quranul Karim. Kita disuruh membacanya, disuruh beriman kepada Al-Quran,
dan kita disuruh mengikuti segala petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Meskipun khitab perintahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu berlaku kepada kita juga umatnya. Berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh mengikuti Al-Qur'anul Karim, petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya? Karena Al-Qur'anul Karim itulah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Allah telah menciptakan kita manusia, dan Allah Maha tahu dengan apa kita akan selamat. Ibarat sebuah alat yang diciptakan, tentu ada buku petunjuk penggunaan. Nah, misalnya kita membeli apa umpamanya? Membeli televisi, kan ada petunjuk penggunaannya. Bagaimana cara menghidupkan dengan benar, bagaimana cara mematikannya dengan benar. Kalau petunjuk itu tidak diikuti, khawatir nanti televisinya cepat rusak. Kalau sudah rusak, nanti kita komplain. Ya, bilanglah produk orang tidak bagus. Rupanya kita salah dalam mengoperasikan alat tersebut. Nah, jadi manusia ini kalau kita ibaratkan seperti alat, maka buku petunjuknya adalah Quran. Kalau kita tidak mengikuti Quran, kita mengikuti hawa nafsu kita mengikuti jalan setan di luar petunjuk tadi, maka manusia ini akan rusak. Nah, kalau bahasa komputernya error. Jadi kalau udah manusia jadi error, udah rusak, udah susah. Jadi tidak lagi memiliki fitrah yang baik sebagai manusia. Tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi ketulusan, tidak ada lagi keikhlasan. Itu dah error, dah rusak. Nah, makanya ada manusia yang disebut ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah dari binatang lagi. Itu manusia-manusia yang sudah rusak, sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk tadi, tidak mengikuti Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua, Ibu, Bapak Ibu sekalian, mengikuti Al-Quran sama artinya mengikuti hadis. Jadi bukan Quran saja ya. Jadi satu paket itu, Quran hadis satu paket. Jadi kalau ada orang bilang kita tidak usah pakai hadis, pakai Quran saja, berarti itu sesat. Jadi salah satu ciri-ciri aliran sesat, orang cuma mengatakan ikut Quran, dan ikut hadis, buang hadis, nggak usah pakai hadis. Itu berarti tanda itu aliran sesat. Di MPU atau MUI sudah merilis ciri-ciri aliran sesat itu. Kalau ada orang bilang ikut Quran saja, nggak usah ikut hadis. Ya. Jadi kalau disuruh ikut Quran berarti ikut hadis. Suruh ikut hadis berarti ikut ulama yang memahami hadis itu. Jadi tidak bisa terpisah dia. Jangan dibenturkan. Jangan kita benturkan, kamu ikut Quran atau ikut hadis, tidak bisa dibenturkan. Kamu ikut hadis atau ikut ulama, ada orang berusaha membenturkan seperti itu. Salah. Nah, jadi ikuti petunjuk Allah dan Rasul, ikuti petunjuk para ulama, karena mereka adalah penyambung lidah para nabi dan rasul, warasatul anbiya, pewaris para nabi, maka kita akan sampai dengan selamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la mubaddila li kalimatih. Ya, jadi tidak ada yang bisa merubah, menggantikan kalimat-kalimat Allah yang mulia ini, dan tidak akan bisa tergantikan, karena ayat-ayat Allah yang mulia ini di dalamnya segala kebaikan, kebenaran. Apa yang disampaikan itu benar, pasti benar. Hukum-hukum dan ketetapannya adil dan bijaksana. Ya, apabila kita mengikutinya maka hidup kita akan bahagia. Nah, kemudian baru di akhir ayat Allah mengatakan walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau wahai Muhammad, termasuk kita, tidak akan mendapati penolong lain selain Allah. Kita tidak punya tempat berlindung selain Allah.
Tempat berlindung kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lain tempat berlindung selain Allah, maka yang berhak disembah siapa? Allah. Itulah kenapa kita la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, karena tidak ada tempat berlindung selain Allah. Suatu ketika Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullahu taala radhiyallahu an, salah seorang ahlul bait, salah seorang cucu Rasulullah, ya. Beliau ditanya tentang Allah. Bagaimana Allah itu? Orang bertanya tentang hakikat Allah Ta'ala. Kemudian beliau berkata kepada yang bertanya itu, pernahkah anda berlayar di lautan? Naik kapal perahu di laut? Oh pernah, dia bilang. Bagaimana seandainya pada waktu anda berlayar di laut itu terjadi badai, terjadi ombak yang besarnya seperti gunung, sehingga kapal yang berlayar tadi hampir saja tenggelam. Kira-kira siapa yang anda ingat waktu itu? Waktu kapal sudah goyang, sudah oleng, mau tenggelam, siapa yang anda ingat? Kata orang itu, Allah yang saya ingat. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, itulah Allah. Allah itu berada di hati setiap manusia. Tidak bisa orang memungkiri bahwa dia itu butuh kepada Allah. Sejahat apapun orang, kalau sudah dalam kondisi seperti itu, dia pasti teringat Allah. Dalam kondisi genting, dalam kondisi tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah, langsung dia ingat Allah. Bahkan orang-orang musyrikin dulu yang menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat itu, kalau mereka dalam posisi seperti tadi, mereka tidak teringat sama Lata, Uzza, berhala-berhala itu, tidak teringat. Yang teringat sama siapa? Sama Allah. Ibu waktu naik pesawat, terjadi turbulensi di atas pesawat itu dan kondisi sudah genting, yang teringat siapa? Nggak teringat lagi suami, nggak teringat lagi anak, nggak teringat lagi Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Nggak bisa dipungkiri, walaupun selama hidup nggak pernah ingat sama Allah, tapi pas kondisi seperti itu langsung la ilaha illallah. Itu fitrah manusia. Tidak ada tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin ditanamkan di dalam hati kita, bahwasanya dalam kondisi apapun kita butuh kepada Allah. Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita berlindung dari segala kejahatan, dari segala godaan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada kita semua, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Lebih kurang artinya itu, bersabarlah kamu wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyembah dan berdoa kepada Allah Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, yang mereka harapkan hanyalah keridhaannya. Jangan palingkan kedua matamu itu dari mereka, dari orang-orang yang menyembah Allah tadi. Jangan berpaling dari mereka karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan jangan engkau mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan orang tersebut mengikuti hawa nafsunya dan segala urusan hidupnya itu dalam keadaan sia-sia dan melampaui batas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-28 ini
Allah kembali memerintahkan kepada nabinya, dan ini adalah perintah bagi kita semua, agar senantiasa bersabar, hidup bersama orang-orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi disuruh mengikuti Al-Qur'an, berarti menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dan ini merupakan suatu hal yang sulit, butuh kepada kesabaran dan mujahadah dan kesungguhan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya kita tetap berada di jalan Allah tadi, maka kita diperintahkan untuk salah satunya, untuk berteman, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Tidak bisa kita berada di atas agama ini, berjalan menuju Allah itu dalam keadaan sendirian. Jangan berjalan sendiri, karena kata Rasulullah, biasanya serigala itu akan memakan kambing-kambing yang terpisah dari rombongan. Bisa nggak kita berjalan sendiri menuju Allah? Di perjalanan jauh, penuh rintangan, perjalanannya penuh resiko. Nggak berani kita jalan sendiri, Bu. Perlu ada kawan, perlu ada rombongan. Ibu pergi umrah aja pakai rombongan travel ya, rame-rame kan? Berani pergi sendiri. Nah, itu baru perjalanan dunia. Ini perjalanan kita jauh, melintas dunia akhirat. Tidak bisa kita jalan sendiri. Cobaannya berat, resikonya besar. Ada nafsu, ada syaitan. Syaitan itu pun bukan satu macam. Syaitan dari golongan jin dan manusia yang siap setiap saat itu menggelincirkan kita dan berupaya supaya kita tidak sampai kepada Allah, berupaya supaya kita jatuh ke dalam jurang, berupaya supaya kita tersesat jalan. Maka tidak bisa berjalan sendiri, perlu ada teman. Maka inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Hidup kita harus berukhuwah. Dan ketika kita berada di tempat seperti ini, dalam kegiatan seperti ini, berarti kita sedang berjalan bersama-sama saudara kita yang seiman, seakidah, satu visi dan misi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berjalan sendiri, karena kata Nabi, serigala akan memangsa kambing-kambing yang terpisah dari rombongan. Coba tengok perilaku serigala itu atau binatang buas waktu dia nerkam kambing atau rusa itu, dia cari rusa yang terasing dia sendiri, kejarnya rusa itu sampai dapat. Nah, begitu juga setan akan mencari orang-orang yang berjalan sendiri. Mudah sekali digoda, disesatkan oleh setan. Tapi kalau kita jalan sama-sama, pada saat kita tidak mampu lagi berjalan, ada yang memapah. Ibarat kita perjalanan jauh, pada saat kita kondisi badan kita tidak fit, kita tidak sanggup berjalan, ada yang membantu kita untuk berjalan. Pada saat kita jatuh, ada yang membangunkan kita. Nanti pada saat kita sehat, kawan kita yang jatuh, kita bangunkan dia. Sehingga sampailah semua kita satu rombongan ke tempat tujuan dengan selamat. Begitulah. Maka disuruh bersabar di sini. Sabarlah kamu, wahai Muhammad, bersama orang-orang yang senantiasa menyembah Allah di waktu pagi dan petang, yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah. Disuruh berkawan dengan orang-orang baik, Ibu. Nah, ini inti salah satu pelajaran dari ayat ini, disuruh berkawan dengan orang baik. Jadi saatnya kita sekarang mengevaluasi kawan-kawan kita itu siapa sekarang.
kita berada dalam grup yang mana? Ini di HP masing-masing punya grup ya. Satu orang tu ada entah berapa ratus grup sudah. Tengok grupnya ni grup apa ini? Ustaz, ini grup IBA. Oh, kalau grup IBA boleh. Kalau grup IBA insya-Allah selamat sampai ke tujuan insya-Allah. Nah, jangan keluar-keluar ya. Nah. Dan itu grup apa lagi? Sekarang Ibu sudah saatnya mengevaluasi grup-grup itu. Kalau ada grup yang kira-kira dalam grup ini kita tidak makin dekat dengan Allah Ta'ala, ya, yang ada kalau kita masuk grup itu habis pahala kita, itu dah bisa minta izin aja lah, izin keluar aja. Yang disuruh bersabar kita bersama grup yang memapah kita, membimbing kita, mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dilihat kualitas imannya, kualitas kepribadiannya dari siapa temannya. Kalau kita mau menilai si A itu tengok temannya, di mana dia bergaul. Jadi Ibu nanti kalau datang seseorang melamar anak Ibu, ya, jangan tanya kamu ini anak yang soleh atau bukan. Tidak usah tanya dia, tengok aja di mana pergaulannya. Karena kalau orang datang ini kan karena dia ada maunya, dia akan berpenampilan sesoleh mungkin, sebaik mungkin. Tapi tengok pergaulannya siapa, di mana dia main, di mana dia berkumpul. Barulah Ibu membuat keputusan, diterima atau ditolak. Kalau orang bisa saja mengaku yang baik-baik, tapi yang namanya pergaulan itu tidak bisa direkayasa. Almar'u ala dini khalil. Seekor lalat itu akan mencari bangkai. Kalau tempat mainnya bangkai berarti itu lalat. Dan seekor lebah dia akan mencari bunga, mencari nektar, dia cari tempat-tempat yang indah, bunga-bunga. Jadi harus beda. Oh ini lalat, oh ini lebah, beda. Ya. Jadi almar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seseorang itu dilihat dari siapa temannya, di mana mainnya, di mana pergaulannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi. Maka hendaklah setiap orang dari kalian memperhatikan siapa temannya. Harus kita selektif. Tempat kita curhat, tempat kita meminta nasihat, tempat kita mencari keteladanan, itu harus orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Walaupun kalau kita ditegur ya semuanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi sahabat-sahabat sejati ini al-akhilla, kalau dalam bahasa agama khalil itu harus orang-orang yang betul-betul menjamin kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada dalam taat, dia mendukung ketaatan kita. Ketika kita berada dalam keadaan futur, lemah semangat, tidak semangat beribadah, dia datang memberi semangat dan membuat kita kembali bersemangat untuk beribadah. Pada saat kita tergelincir, kita berbuat dosa, kesalahan, dia menegur kita, dia menasihati kita. Itu teman yang baik, Ibu. Kalau Ibu buat salah, tiba-tiba ditegur, itu berarti teman itu baik. Kalau bisa, orang seperti itulah yang menjadi teman kita. Jangan kalau kita buat salah, dia dukung kesalahan kita. Ketika kita ghibah umpamanya, dia ingatkan, ini Bu, kita bicara yang lain aja Bu ya, nggak usah, ini ghibah dosa kita. Itu berarti itu Ibu buat catatan, ini teman yang baik. Karena dia tidak biarkan kita dalam kesalahan, dalam kemaksiatan. Tapi biasanya banyak orang yang tidak mau berteman dengan yang seperti itu, karena dianggap ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sehingga kadang-kadang kalau ada rombongan mau pergi jalan-jalan ini, ada seorang ibu itu tidak ada yang mau pergi sama dia. Kenapa? Karena tidak bebas. Orang soleh ini kan tidak bebas kita sama dia. Kira-kira kalau sekarang kita buat acara rekreasi, siapa yang mau ada Umar bin Khattab? Siapa yang mau satu kendaraan mau Umar bin Khattab? Sama Umar bin Khattab. Ada yang mau Ustaz, saya satu mobil sama Umar bin Khattab. Saya rasa akan pilih yang lain, tidak mau sama Umar. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ini
Orang yang sangat tegas dalam kebenaran. Tengoknya yang nggak betul, nggak beres, langsung dia tegur terus, dia lempangkan terus. Langsung dia koreksi kesalahan orang. Nah, jadi perlu kesabaran. Ibu, saya nggak maulah sama ibu itu. Kenapa? Agak payah sama ibu tuh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kita maunya bebas-bebas saja. Sering kadang-kadang orang soleh itu kalau pigi-pigi dia ini terkucil dia dari teman-teman yang lain. Banyak yang nggak mau satu rombongan dengan orang seperti itu. Karena apa? Karena nggak tahan. Tapi justru ayat ini disuruh kita bersabar, bertemanlah dengan orang seperti itu. Kalau bahasa kita itu orang yang akan mengkritik kesalahan-kesalahan kita, sama dia kita berteman kalau bisa. Bersabar. Memang kelihatannya pahit, tapi ingat, di balik persahabatan itu ada kebaikan yang luar biasa. Teman-teman seperti itulah yang kata Nabi, ibarat kamu berteman dengan penjual minyak wangi. Teman itu ada dua kan? Ada yang diibaratkan Nabi seperti penjual minyak wangi. Kita duduk sama orang jual parfum itu, nggak beli, tapi waktu pulang ke rumah sudah wangi, harum, nanti semprot. Coba-coba aja udah, pegang-pegang aja udah wangi. Satu lagi, teman yang tidak baik seperti berteman dengan, duduk dekat dengan tukang besi, sedang buat besi, buat parang itu, dalam keadaan panas, berkeringat, ada percikan-percikan api. Kita duduk di situ. Pertama dapat panas, kemudian bau macam-macam di situ. Kemudian api tadi, percikannya bisa membuat baju kita terbakar atau rusak dan sebagainya. Jadi Rasulullah buat perumpamaan itu. Nah, jadi disuruh bersabar. Disuruh bersabar bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keridhaannya. Kemudian kita dilarang memalingkan kedua mata kita dari mereka. Artinya kita dilarang meninggalkan sahabat-sahabat yang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak mau bersahabat dengan mereka, kita cari sahabat lain. Sahabat lain yang lebih membuat kita bebas. Atau bahkan sahabat-sahabat yang punya kekayaan, punya kedudukan, sementara mereka tidak punya iman. Kita bersahabat karena punya kepentingan tadi. Ada keinginan-keinginan duniawi kita yang ingin kita dapatkan. Maka ini dilarang. Jangan sampai kita meninggalkan sahabat-sahabat yang soleh gara-gara mereka miskin. Kita cari sahabat lain yang lebih kaya, yang lebih menjanjikan ambisi-ambisi dunia kita. Nah, itu dilarang. Nah, kemudian Nabi juga, Allah melarang jangan kamu mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka. Jadi dilarang kita mengambil keteladanan, berteman, mengambil nasihat dari orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat kami. Orang yang tidak ingat Allah, orang yang lupa kepada Allah, berarti dia tidak akan memperhatikan halal haram. Bagi dia itu semuanya boleh asalkan menguntungkan. Karena dia nggak ingat sama Tuhan, nggak ingat sama Allah. Orang seperti itu nggak bisa kita ambil nasihatnya, tidak bisa kita ambil keteladanan, tidak bisa kita ikuti, tidak bisa kita jadikan teman setia. Kenapa? Karena mereka lupa kepada Allah. Khawatir nanti dia akan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mulai sekarang perhatikan siapa teman kita, perhatikan kepada siapa, di kelompok mana kita berada. Ini sudah boleh kita evaluasi selalu, karena itu berkaitan dengan iman kita. Dan jangan kita mentaati orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang memperturutkan hawa nafsu itu juga tidak boleh diikuti, karena orang yang memperturutkan hawa nafsu, dia akan melanggar perintah agama. Dia tidak akan peduli dengan perintah Allah dan Rasul, tak peduli dengan larangan-larangan, karena yang penting dia mencapai segala keinginannya, memperturutkan nafsu dan syahwatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bahwa pertemanan itu nanti efeknya sampai ke akhirat. Jadi teman itu bukan di dunia aja, selepas kita meninggal dunia selesai, enggak, efeknya sampai ke sana. Kalau temannya teman yang soleh,
Maka sampai di sana pun nanti akan saling memberi syafaat. Sampai di akhirat nanti akan saling bertanya, mana teman saya dulu yang satu kelompok iba dulu, kenapa belum sampai ke surga, di mana nyangkutnya, itu tanya nanti. Kenapa? Karena temannya teman yang soleh. Sama seperti pesan Ibnul Qayyim kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya. Dia bilang apa? Wahai murid-muridku, wahai teman-temanku sekalian, seandainya nanti di akhirat kalian tidak menemukanku dalam rombongan kalian, tolong tanyakan di mana aku. Dipesan dia sama kawan-kawannya waktu di dunia, waktu majelis taklim begini. Jadi saya pun hari ini saya bilang sama ibu, bapak ibu sekalian, nanti tolong waktu nanti rombongan di akhirat, bapak ibu tidak menemukan saya dalam barisan, tolong tanya di mana Ustaz Irwanto udah nyangkut. Karena entah nyangkut di mana-mana kadang. Karena titian sirat itu kan berat cobaan untuk melewati itu. Jangan ibu langsung masuk surga nak tanya-tanya. Ya. Belum tentu ibu, kadang duluan murid sampai ke surga. Ya, guru entah di mana. Karena dalam hal memberi nasihat, menasihati ini kadang-kadang orang yang dinasihati lebih cepat mengamalkan dari yang menasihati. Yang ngomong iya, yang pegang mic saya di sini, tapi yang mengamalkan ibu. Jadi pesan Imam Ibnul Qayyim kepada muridnya begitu, tolong cari, tanya di mana saya nanti kalau dalam rombongan tidak ada saya di mana. Nah, inilah faedah kita berukhuwah, berteman, bersahabat dalam kebaikan. Nanti sampai di sana terbawa. Sampai di sana dikumpulkan kita oleh Allah Ta'ala, ditengok oleh para nabi itu cemburu dengan kita, ibu. Sangat dimuliakan orang yang seperti ini, sehingga para nabi tanya, itu siapa? Kata Allah, itu orang yang dulu bersaudara karena Allah, bersahabat, berteman karena Allah. Sampai ke sana nanti terbawa. Begitu juga orang yang berteman karena dunia, berteman bukan karena iman, sampai di sana jadi musuhan nanti. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Sahabat-sahabat di dunia nanti sampai di sana jadi musuh. Abu Lahab, Abu Jahal dulu berteman baik di dunia, tapi bertemannya dalam kebatilan. Sampai di sana jadi musuh nanti. Abu Lahab nanti sama Abu Jahal saling bertengkar di sana. Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Asi bin Wa'il dulu di dunia rapat sekali dalam rangka memusuhi agama Allah. Sampai di sana nanti saling bermusuhan. Kita begitu juga kalau di teman ini, di dunia ini teman kita teman yang tidak baik, tadi akrab di dunia, sampai di sana tengoklah. Nanti sampai di sana saling bertengkar, saling menyalahkan, saling menghujat dalam neraka nanti. Bilang gara-gara kamu saya sesat. Ya, saya pun sesat gara-gara kamu juga. Nah, nanti sampai sana saling menyalahkan. Tapi orang yang bertakwa, orang beriman, bersahabat karena iman seperti ini, amal soleh, nah sampai di sana saling memberi syafaat, saling membantu, saling membela. Jadi bersyukurlah hari ini dan seterusnya, insyaallah Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk tetap berada di tempat seperti ini dengan pergaulan yang seperti ini. Mudah-mudahan ini sampai ke akhirat sana pada saat kita membutuhkan syafaat nanti di sana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam berapa nih Ustaz? 11:30. Nah, baik. Masih ada waktu? Beberapa menit lagi ya Bu ya. Kemudian pada ayat ke-29 Allah Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum, katakan kebenaran itu dari Tuhan kalian, dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin silahkan beriman, barang siapa yang mau kafir silahkan kafir. Kebenaran sudah jelas, kebatilan sudah jelas, Islam sudah jelas, kafir pun sudah jelas. Maka silahkan yang mau beriman beriman, kata Allah, yang mau kafir kafir. Ini jangan salah paham Ibu. Walaupun diperintahkan, ini bukan artinya kita diizinkan untuk kafir. Bukan diizinkan untuk kafir, justru ini berisi ancaman.
Kan tadi dibilang yang mau beriman silahkan beriman. Oh, kami pilih beriman. Yang mau kafir silahkan kafir. Oh, kami pilih kafir. Oh, nauzubillah. Ini bukan disuruh pilih kita, tapi ini berisi ancaman. Berisi ancaman. Sama seperti seorang guru bilang sama murid, ini yang bisa jawab soal ujian, ini nilai segini nanti lulus. Yang nggak bisa jawab, siap-siap nanti tinggal kelas. Nah, sekarang silahkan yang mau belajar belajar, yang nggak mau belajar silahkan nggak mau belajar. Itu apakah kita disuruh jangan belajar sama guru? Nah, itu berisi tahdid. Jadi al-amru di sini yufidut tahdid. Perintah di sini bermakna tahdid, ancaman. Jalan kebenaran sudah jelas, ini jalan kebaikan. Siapa yang berbuat ini akan menuju surga. Ini surga seperti ini. Yang buat begini, ini balasannya neraka. Silakan pilih jalan. Nah, siapa yang mau beriman, meniti jalan menuju surga, silakan. Yang mau ke neraka pun silakan. Jadi Allah tidak pernah dirugikan dengan kita tidak beriman. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Ta'ala, seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk ini bermaksiat kepada Allah, maka tidak akan pernah berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya manusia ini seperti iblis semuanya, tidak ada yang mau mentaati perintah Allah, tidak akan berkurang kemuliaan Allah. Seandainya manusia ini seperti Nabi Muhammad semuanya, beribadah semuanya, tidak akan bertambah kemuliaan Allah. Jadi Allah Maha Mulia walaupun tidak ada yang beribadah. Allah tetap mulia walaupun semua orang bermaksiat kepada Allah. Tidak ada pernah kita merugikan Allah Ta'ala. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Apa yang kita tanam pada hari ini, itulah yang akan kita petik di kemudian hari. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya, sesungguhnya kami sudah siapkan bagi orang-orang yang zalim, baik zalim karena kekafiran, karena kesyirikan, kemunafikan dan sebagainya, sudah disiapkan oleh Allah api neraka yang menyala-nyala, yang apinya itu mengelilingi kita. Nauzubillah. Apinya itu akan melingkupi dan mengelilingi orang-orang yang zalim itu. Tidak bisa mereka keluar dari api tersebut. Masuk ke dalam neraka itu, hidup di dalam neraka. Nauzubillah. Wa yastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jika penghuni neraka itu meminta pertolongan, minta supaya diberikan air karena kehausan. Orang dalam neraka itu haus, Bu, luar biasa hausnya. Untuk memadamkan rasa haus, mereka minta minum air. Ketika mereka minta minum, kata Allah, mereka diberi minum. Minuman apa yang diberikan kepada penghuni neraka? Ma'in kalmuhli, minuman seperti timah atau tembaga yang dicairkan. Jadi air minum penghuni neraka itu, Ibu tengok, timah atau tembaga yang dicairkan ya. Bubur timah. Ya? Nah, bukan bubur kanji, bubur timah. Bubur timah itulah yang dituangkan. Bagaimana panasnya? Yaswil wujuh, membuat wajah ini jadi hangus. Itu belum diminum, Bu. Kita ada juga minum air panas, kopi panas atau air panas. Waktu kita minum, tidak sanggup masuk ke mulut, lidah kita terbakar. Tapi wajah tidak sampai hangus, kan gitu. Panasnya kalau kesentuh dengan lidah saja. Ini kalau air neraka, sebelum sampai ke lidah, itu muka udah duluan hangus. Itu panasnya minuman neraka, muka udah duluan hangus. Bagaimana kalau minuman itu masuk ke mulut dan masuk ke dalam perut? Bisa dibayangkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini balasan bagi orang-orang yang zalim. Maka janganlah pernah kita melakukan kezaliman, terutama di bulan Rajab ini bulan haram. Kata Allah Ta'ala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali berbuat zalim di bulan-bulan haram. Ini penekanan dari Allah Ta'ala. Bulan haram apa saja, Bu? Rajab, apa lagi?
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan ini hati-hati sekali. Walaupun di bulan lain juga tidak boleh zalim, tapi khusus di bulan 4 bulan ini harus lebih berhati-hati. Jangan buat zalim. Kalau ada kezaliman-kezaliman kita harus dituntaskan, dibayar dulu kezaliman kita itu. Karena sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Persiapan masuk bulan Ramadan. Setelah itu dah bulan Ramadan. Inilah saatnya kita mempersiapkan segalanya. Kalau tidak salah ini untuk sementara iba yang terakhir ya. Setelah ini ada lagi. Sementara ini yang terakhir mungkin ya. Jadi di sini juga kami tidak lupa menghimbau kita semua, untuk diri saya dan kita semua, untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Apabila tiba Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Maka kita berada di bulan Rajab, setelahnya di bulan Sya'ban, dan setelah itu kita akan bertemu dengan Ramadan. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita, Allah panjangkan umur kita untuk sampai menuju Ramadan, Allah bekali jiwa kita dengan taufik dan hidayahnya untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup 3 ayat saja untuk hari ini, mengingat waktu yang terbatas. Sudah habis waktu Bu ya? Cukup Bu ya? Mudah-mudahan kita bisa mengambil pesan-pesan yang tersirat di dalam beberapa ayat yang sudah kita tadabburi pada hari yang berbahagia ini. Di intinya, kesimpulan dari ayat-ayat tadi, kita senantiasa disuruh mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selamat sampai kepada tujuan. Kemudian senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Taala, karena tidak ada tempat kita meminta selain Allah, dan tidak ada tempat berlindung selain Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah senantiasa kita bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa kita menjaga pergaulan kita, persahabatan kita. Pilihlah sahabat-sahabat, teman-teman yang dapat mengantarkan kita kepada Allah dengan selamat. Maka di bulan Ramadan, jangan sampai pergaulan dan persahabatan kita membuat kita tidak bisa beribadah dengan maksimal pada Allah. Jangan sampai teman-teman kita itu membatalkan pahala puasa kita. Banyak orang-orang yang pahala puasanya batal gara-gara teman, gara-gara sahabat. Terutama sahabat-sahabat karib. Hati-hati Bu ya. Sahabat karib itu kadang-kadang tidak terasa, tergiring kita, sehingga tidak bisa menjaga lidah kita, dan pahala puasa kita pun hilang, habis. Hati-hati sekali. Maka sebenarnya ayat ini sangat cocok, relevan dengan kondisi kita sekarang dan apa yang sedang kita persiapkan menuju Ramadan kelak. Kemudian hati-hati berbuat zalim, karena balasan orang-orang yang zalim itu sangatlah berat di dunia maupun di akhirat. Hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang menzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Kita zalim kepada orang, dia berdoa kepada Allah, kita akan terkena doanya itu. Karena doa orang yang terzalimi tidak pernah ada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.